Ketika lagi terpuruk, kita jadi bener-bener tahu siapa sih yang bener-bener tulus dan mau nemenin ada di samping kita. Tapi ya namanya juga hidup ya, walau udah direncanakan serapi mungkin, walau udah dijalanin langkah-langkahnya sesuai sama rencana, kadang semuanya nggak berjalan mulus. Kalau misalnya ngerasa capek, ya berarti kasih istirahat, nggak usah sok kuat, karena di dunia nyata itu nggak ada yang namanya Jongwoo yang bisa nemenin lo main game atau nemenin ke karaoke, nggak ada. Berawal dari saling benci karena pengen sama-sama jadi yang nomor satu. Berlanjut jadi sahabat karena lagi sama-sama terpuruk. Berakhir jadi saling cinta karena ternyata sama-sama bisa saling menguatkan. Sekilas dramanya tuh kayak sesimpel itu, tapi ternyata kalau ikutin dramanya sampai akhir nggak sedangkal itu. Karena dari drama ini kita bisa belajar banyak tentang depresi, kesehatan mental, bahkan tentang burnout. Ayo, lu bingung gue lagi bahas drama apa? Sini gue bisikin. Drama romcom yang belakangan ini bikin gue jadi baper itu adalah Dr. Slump yang mengisahkan tentang Yoo Jong-woo dan Nam Ha-neul yang dari zaman SMA bersaing berebutan pengen jadi peringkat yang nomor satu. Ha-neul adalah anak pindahan yang mendadak ngerebut peringkat satu di sekolahnya Jong-woo. Yang unik adalah walaupun mereka sama-sama pinter, tapi mereka punya kepribadian yang bertolak belakang. Jong-woo adalah anak yang pintar tapi tetap santuy dan gaul yang bisa mencapai peringkat satunya secara effortless. Cara belajarnya itu simple banget, dia cuma sekedar baca-baca doang, tapi dia masih punya waktu yang banyak banget buat main game, buat main basket, bahkan buat nongkrong dan ngegibah bareng sama temen-temennya. Sedangkan Ha-neul tuh justru malah sebaiknya untuk bisa mencapai peringkat satu, dia tuh harus belajar 17 jam sehari. Dia berlari kemanapun buat menghemat waktu dan kerjaannya tiap hari itu cuma nyatet, ngerangkum, pakai catatan kecil terus dibawa kemana-mana. Bahkan dia minum kopi sasetan bubuk tanpa air supaya nggak usah harus ke toilet. Kamu tuh nggak takut yang nyurihin gitu? Dua-duanya sama-sama kompetitif yang lebay banget dan bikin kita yang nonton tuh jadi berasanya tuh gemes gitu loh. Setelah lulus SMA, mereka pisah dan sama-sama berhasil jadi dokter. Jong-woo berhasil jadi dokter bedah plastik sekaligus influencer yang punya platform YouTube yang mana kontennya tuh viral di mana-mana. Sedangkan Ha-neul udah berhasil jadi dokter spesialis anestesi yang sedang berjuang untuk berusaha jadi profesor. Tapi ya namanya juga hidup ya, walau udah direncanakan serapi mungkin, walau udah dijalanin langkah-langkahnya sesuai sama rencana, kadang semuanya nggak berjalan mulus. Mungkin lo juga pernah ngalamin, lo udah ngerencanain semuanya serapi mungkin, lo udah jalanin semuanya sesuai sama rencana, tapi tetap aja gagal, terus lo mulai nyalahin diri sendiri, ini sebenarnya salahnya di mana? Atau mungkin emang cuma sekedar nasib buruk yang lagi menimpa kita? Setelah berpisah di zaman SMA, keduanya justru ketemu lagi di saat lagi sama-sama terpuruk dan mereka lagi berada di momen terendah dalam hidup mereka. Jong-woo lagi terkena kasus malpraktek yang bikin salah satu pasiennya meninggal di meja operasi. Sebagai dokter sekaligus influencer, kejadian itu bikin image-nya jadi hancur berantakan. Saat itu juga dia harus ngejual semua aset dan kliniknya buat bayar ganti rugi dan penalti. Dia bahkan terancam di sidang dan bisa masuk penjara. Kalau Ha-neul ini beda lagi ya kasusnya ya. Setelah sekian lama dia tuh suka ditindas dan dibully sama profesornya, akhirnya dia meledak juga. Dia memutusin buat keluar dari rumah sakit. Tentu saja sebelumnya dia tendang dulu dan dia caci maki dulu profesornya. Terus dia pergi ke psikiater dan ternyata dia didiagnosis terkena depresi. Sehingga dia diminta buat istirahat total sama psikiaternya karena dia tuh kelelahan. Gimana gak lelah orang Ha-neul tuh selalu aja berlari. Dia kuliah kedokteran selama 6 tahun. Tambah dia magang 1 tahun, ditambah lagi dia jadi residen 4 tahun, jadi spesialis 3 tahun, dia belajar 17 jam sehari dan di waktu luang dia baca disertasi. Gue aja liatnya capek. Ketika Jong-woo dan Ha-neul ketemu lagi, walau awal-awalnya mereka canggung karena dulu kan mereka suka berantem-beranteman tuh, tapi akhirnya mereka jadi sahabat. Jong-woo akhirnya ngajarin Ha-neul yang cupu dan gak punya teman itu gimana caranya bersenang-senang. Diajakin tuh main game, terus udah gitu main karaoke dan juga staycation sambil ngeliatin matahari terbit. Sedangkan Ha-neul rela begadang semalaman buat nyari-nyari disertasi yang sekiranya bisa ngebantu untuk meringankan Jong-woo di persidangan. Ketika semua teman-temannya Jong-woo yang seabrek-abrek itu ngerebutin dia ketika dia lagi populer, ternyata satu persatu ninggalin dia ketika dia lagi ada masalah kayak gini.
Cuma Hanel aja yang bener-bener percaya kalau dia nggak bersalah dan mau nemenin buat berjuang bersama. Tanpa sadar, ternyata mereka tuh bisa saling menghibur dan menguatkan. Karena Jongwoo di balik topengnya yang kelihatan selalu ceria dan selalu tersenyum, itu aslinya tuh dia kesepian banget. Karena ia punya ibu yang standarnya tinggi banget dan nggak pernah puas sama apapun pencapaian yang udah dikasih sama Jongwoo. Sedangkan Hanel walaupun ibunya selalu mendukung dan perhatian, tapi sebenarnya dalam hati dia tuh ngerasa terbebani dan takut gagal dan takut ngecewain keluarganya. Akhirnya perlahan-lahan benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Couple depresi atau couple pengangguran akhirnya berlabuh juga. Ngeliatin mereka pacaran itu bawaannya gemes dan pengen nyengir sendiri, terus tersipu sambil mukul-mukulin guling saking gemesnya. Gemes ngeliatin Jongwoo yang ketika lagi mabok menyatakan cintanya berkali-kali sama Hanel. Dan kocak banget ngeliat gaya kencanya Hanel yang katanya pacaran tapi malah diajakin ke perpustakaan buat memperdebatkan isi disertasi. Ini pacaran macam apa? Pendapat gue tentang drama ini menyaksikan mereka berdua yang lagi terpuruk, berusaha bangkit, ambruk, nangis, jatuh, mau maju tapi mentok. Terus mereka saling menghibur, berasanya tuh hati gue hangat banget. Karena kadang hidup ini emang suka sebecanda itu. Dua orang yang selalu nomor satu dan seharusnya punya karir yang cemerlang, ternyata bisa jatuh seketika itu juga dilanda depresi dan fitnah. Ketika lagi terpuruk, kita jadi benar-benar tahu siapa aja yang benar-benar tulus dan mau nemenin kita di masa sulit. Hal yang bisa jadi pengingat ketika nonton drama ini adalah bahwa yang namanya kelelahan, depresi, burnout itu bisa menyerang siapa aja tanpa kita sadari. Bahwa sinyal dan pertanda depresi itu biasanya udah dikirim nih sama tubuh kita, tapi biasanya kita memilih untuk mengabaikannya saja. Mulai dari susah tidur, gampang cemas, sakit kepala, atau bahkan sakit perut berkepanjangan, itu sebenarnya tanda-tanda depresi. Berarti mulai sekarang kita harus lebih peka lagi untuk mendengarkan sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kita. Kalau misalnya ngerasa capek, ya berarti kasih istirahat, nggak usah sok kuat. Karena di dunia nyata itu nggak ada yang namanya Jongwoo yang bisa nemenin lo main game atau nemenin ke karaoke. Nggak ada. Kali ini gue bakal ngebahas fakta-fakta menarik dari drama Dr. Slump. Yang pertama, drama Dr. Slump merupakan drama comeback-nya Park Shin-ye setelah 3 tahun dan setelah dia melahirkan. Drama terakhirnya tayang di tahun 2021 yaitu Sisyphus the Myth yang merupakan genre fantasi. Dramanya seru banget, bahkan bisa ngedownload manusia dari masa depan. Ini cobain nonton deh. Soalnya ada actionnya dikit nih, jarang-jarang kan Park Shin-ye main action. Drama Dr. Slump juga merupakan drama reuninya Park Shin-ye dan Park Hyun-sik yang pernah main 10 tahun yang lalu di drama The Hairs. Walaupun saat itu mereka bukan couple ya. Couple utamanya saat itu Cha Eun-sang dan Kim Tan. Park Hyun-sik saat itu cuma jadi temen segeng doang, cuma jadi supporter. Supporting role. Supporter. Dalam drama ini Lee Sung Kyun alias Mbak Bibel itu dia nongol sebentar jadi cameo berperan sebagai si peringkat nomor 3 yang ngotot dan bilang kalau dulu dia pernah ditaksir sama Jongwoo karena pernah dipinjemin penghapus waktu lagi belajar bareng. Apa itu? Itu standarnya gimana itu? Saat ini usianya Park Hyun-sik itu 32 tahun, sedangkan Park Shin-ye 34 tahun. Tapi kenapa mereka dikasih seragam SMA? Kok masih cocok? Masih gemes dan unyu? Kan dengki saya. Segmen selanjutnya adalah komentar netizen. Jadi kali ini gue bakal mengomentari komentar para netizen yang komentarin drama ini. Komentar section. Oke. Dari K-Drama Manifest. Jadi ini ada adegan ketika mereka sempat putus ya. Jadi waktu itu Shin-ye mutusin Jongwoo. Di sini tulisannya kayak gini. Hanel, kata gue mau mending dengerin kata Jongwoo deh. Kalau ada masalah tuh cerita ke pasangan. Soalnya kalau nggak cerita, takut nanti jadi kayak couple sebelah yang atlet sama reporter. Apapun dramanya, kita tarik terus si couple 2521 itu. Pokoknya kita lagi ngebahas drama apapun, kita sambung-sambungin aja sama si couple yang tidak berlabuh itu. Kesian banget ya, Ido sama Yijin. Berikutnya, dari K-Drama Manifest juga. Ini isinya adalah case-nya oke, konflik yang dibawa juga lumayan. Tapi sender ngerasa ini drama makin banyak episode kok malah makin boring. Apalagi ditambah konflik hubungan cinta male lead dan female lead-nya, menurut kalian gimana guys? Nah, menurut lo gimana? Karena ini tuh dramanya pure rom-com ya.
kan kesini-sini seperti yang kita tahu, romcom itu kan sering diselip-selipin sama psikopat tuh, tiba-tiba di tengah-tengah ada pembunuh. Nah maksudnya supaya tidak membosankan seperti ini. Tapi sebenarnya kalau yang pure romcom tuh yang memang kayak gini, yang namanya romance ya begini ini. Ya kalau boring ya ini masalah selera lah ya. Gue sih masih tetap nonton. Ini adalah adegan ketika mereka lagi kencan diajakin sama Hanel. Hanel tuh udah excited banget nih. Jongwoo juga excited. Isinya adalah Jongwoo shock, penonton juga shock. Nggak nyangka ternyata first datingnya bakalan ngebahas disertasi. Kenapa juga ke perpustakaan ngebahas disertasi? Itu ngerti nggak sih konsep kencan kayak gimana, Hanel? Harus di training dulu kayak. Definisi kencan sama orang pinter dari lahir gitu. Oke, berikutnya. Dari kayak drama Manifest juga, netizen ngasih nama couple ini tuh lucu semua. Ada yang bilang couple depresi, couple pengangguran, couple ambis, bahkan couple delulu. Nah, menurut lo dia cocoknya jadi couple yang mana? Coba tulisin di kolom komentar. Nah, tadi udah gue bahas tuntas drama Dr. Slump yang pure romance, romantic komedi yang asli itu emang kayak gini. Nah, kalau menurut lo gimana? Suka nggak sama dramanya? Coba tulisin adegan favorit lo di drama ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Annyeong!